Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang teman-teman yang saya hormati, marilah kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk bersyukur kepada diri kita sendiri, sebagaimana kita bisa melampaui dalam kehidupan ini, bisa menjalani dalam kehidupan. Nah, para saudara yang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, bagaimana kita akan menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslim. Bahwasanya kewajiban kita itu banyak. Salah satunya yang wajib kita lakukan diantaranya yaitu sholat. Nah, bagaimana seseorang yang tawakal kepada Allah, selalu sholat kepada Allah, beriman kepada Allah, ngaji pun setiap hari, sholat pun setiap hari, zikirnya pun setiap hari. Apakah hal tersebut, iman dan takwanya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mendekatkan dan musyrik selain diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah seseorang yang bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan hal-hal gaib, apakah amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena apa, saudara sekalian? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan, tidak menerima iman barang siapa yang beriman selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana Quran surat Asy-Sya'af, sebagaimana yaukum man tafadahukum min salata man dazukullahu fi ruhum maqallahu fi dasyaitan naqallahu tawal kabirun kullahu tasyana kunhum tawatafu bahar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat suatu hamba barang siapa yang musyrik di hadapannya, yang mendoakan Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak melihat saja, tidak melihat apa-apa yang kita lakukan kepada Allah dalam hal kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dalam hal keburukanmu sebagaimana apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini. Apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang bersekutu kepada Allah? Kalau kita sudah tahu dia bersekutu kepada Allah, maka amalnya tersebut tidak akan diterima. Kenapa? Antara pukulullah tadafu mantazakallahu turhum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang tidak suci di hadapannya. Amalan yang tidak suci di hadapannya. Kalau kita mendapatkan rezeki selain dari Allah, rezeki yang memang bersekutu dengan syaitan, maka rezeki tersebut tidak akan berkah. Antamarkullah tabikrukum matkullah tafaddakullah tambashal. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur adanya rezeki Allah, maka hal tersebut, rezeki tersebut tidak didapatkan dengan hal kebaikan. Nah, para saudara sekalian, kalau kita sholat, kita sudah tahu banyak kejadian di antara orang yang bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tidak sholat. Di antaranya salah satunya banyak orang yang sholat tetapi bersekutu dengan syaitan, meminta kepada syaitan, beriman kepada syaitan, tetapi sholatnya hanya digunakan di saat kita butuh pertolongan. Nah, di saat kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, dirimu menduakan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembali kepada Allah, bertobat nasuha, insyaallah Allah akan memaafkan. Apa pengertian dari taubat nasuha? Itu taubat yang memang kita benar-benar bertobat, kita benar-benar berinsaf, tidak akan mengulangi, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita mengetahui orang tersebut memang bersolat, beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana alasan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman dari suatu kaum yang tidak beriman kepadanya? Sholat kita percuma, para saudara sekalian. Kita akan percuma di saat kita sholat, tetapi iman kita lebih percaya kepada syaitan daripada percaya kepada Allah. Antazafatu man zaliha kul haqqul iman. Apakah hal tersebut dinamakan iman? Tidak. Sholat itu tandanya kita beriman. Tetapi sholat tersebut tidak menentukan di antara kita beriman. Banyak orang terjadi kejadian sebagaimana orang-orang beriman bertawakal sholat, tetapi apa?
Wow, dia meminta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta selain dari Allah Subhanahu wa taala, menyembah, percaya. Banyak manusia itu lebih percaya kepada syaitan daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya firman Allah, wa min rabbikal antabihu ma'antamazzakullahu fil qahirat bandayahu itaballahu min syai'in mil qadir. Bahwasanya barang siapa yang meminta dia selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak akan terasa puas. Yang meminta selain dari Allah, entah itu rezeki, maka rezeki tersebut yang kita rasakan, kita tidak akan pernah merasakan puas. Kenapa? Hal tersebut tidak dilaksanakan dengan hal yang memang di jalan Allah. Hal yang memang harus kita dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma para saudara sekalian kalau kita menduakan Allah, meminta selain dari Allah, lebih percaya kepada syaitan, lebih percaya kepada hal-hal gaib, meminta kepada hal-hal gaib, meminta pertolongan. Kok malu sih para saudara sekalian? Tidak malu kita meminta selain dari Allah. Misal kita meminta kepada syaitan tetapi beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah tetapi meminta selain dari Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menempatkan dirinya di antara surga yang memang harus umat Islam tempati. Nah, barang siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya tidak akan mendapatkan surga bahad Allah tabiun, tidak akan mendapatkan surga sebagaimana selayaknya surga yang harus dia tempati. Nah, kalau kita sudah mengetahui orang sholat itu orang-orang yang suci, orang-orang yang beramal, orang-orang yang memang dalam hal meskipun tidak suci, memang hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, tahu di mana tanda haram, tahu mana yang halal dan yang haram. Jadi para saudara sekalian, haruslah kita malu kepada diri kita sendiri, kepada dirimu sendiri. Sebagaimana kalau kita meminta kepada syaitan hal-hal gaib, tetapi beriman kepada Allah. Jadi marilah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal apa yang kita pegang, entah itu barang, entah itu sesuatu hal yang memang gaib. Antafan kalau tazif amanakullah farqul hatta syaitan. Bahwasanya syaitan itu memberikan satu kenikmatan, satu nikmatnya 1000 fitnahnya, 1000 kegagalannya, 1000 kegagalan. Tapi nyaman di depan, pahit di belakang. Bahwasanya ada perihal kata bahwasanya penyesalan itu datang di belakang. Kita mengetahui bahwa beriman selain dari Allah itu sangat cukup kafir. Dan jangan engkau percaya di antara ucapan-ucapan syaitan yang memang hanya manis di awal, membantu dirimu di awal, tetapi melupakan dirimu di saat kau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah, jangan ragu di antara rezeki yang Allah turunkan, jangan ragu di antara jodoh yang Allah turunkan, jangan ragu di antara maut yang Allah turunkan. Jadi kalau ada kata-kata yang mengeluarkan, saya itu beriman kepada syaitan, meminta kepada syaitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki. Hei, anamu ku hatta barqala tabikul hafazku qain. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepadamu, atau dirimu yang tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki di hadapanmu? Kalau ada yang mengatakan saya memegang hal-hal yang gaib, yang beriman kepada selain dari Allah, kenapa saya tidak menemukan jodoh, saya tidak menemukan rezeki, saya tidak mempunyai kepuasan dalam dunia, tidak mempunyai kepuasan dalam kemaksiatan, lalu saya tetap beriman kepada syaitan? Meskipun hal tersebut tidak dikatakan beriman, tetapi meyakini kepada syaitan, bahwasanya hebatnya syaitan itu lebih daripada Allah. Antara qallaturadin min tahbihan, bahwasanya keluarkanlah kehebatanmu syaitan, bahwasanya kehebatan Allah itu lebih baik daripada kehebatanmu, lebih hebat daripada kehebatanmu. Jadi kehebatan, kesaktian jangan minta kepada syaitan, tetapi mintalah kepada Allah. Sakti itu dalam hal kebaikan, sakti itu di jalan Allah. Itu hal-hal yang memang tidak semua orang punya. Oleh sebab itulah, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan sabar, tawakal, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta dengan satu ucapan yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan tersebut memang
baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah Bapak Saudara sekalian, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malulah dengan umur, malulah dengan pendidikan, malulah dengan sikap, malulah dengan perilaku. Apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak tahu, tetapi Allah itu Maha melihat. Allah tidak tidur. At-tarqal hatta kabahu man taqabbahu min qalbi syirah. Semoga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa akan yang Allah berikan di antara nikmatnya, rezekinya, umurnya, barokahnya. Jadi barokah umur Bapak dan Ibu sekalian gunakanlah di hadapan Allah yang baik, bukan di hadapan syaitan yang memang hanya kenikmatannya sementara di dunia ini. Oleh sebab itulah saya warhab tamazukullahu tauzakiha man taqullahu mutakashanakullahu tagnishirokullahu biha bikullahu bilhum takullahu barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.